Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilatul Khairo dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fi'il maklum majhul dan kaidah ilal ke-7 dan ke-8. Dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini hampir sama. Kalau fi'il maklum itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah kalimat aktif. Kalau kalimat fi'il ini ada dua, fi'il maklum dan fi'il majhul. Jadi fi'il maklum, kalau di dalam bahasa Indonesia fi'il maklum adalah kalimat aktif. Kalimat aktif yang dimana dia itu biasanya didahului dengan awalan me. Contohnya kataba, kataba yang artinya menulis. Jadi ini diawali me seperti itu. Dan yang kedua, fi'il majhul. Fi'il majhul ini ialah fi'il kalimat pasif yang biasanya dia itu didahului dengan awalan di, atau biasanya dia itu dikenai pekerjaan. Seperti contoh kalau dalam bahasa Arab itu kutiba, seperti itu. Maka artinya berubah, bukan menulis lagi, akan tetapi ditulis, seperti itu. Dan biasanya rata-rata pada fi'il maklum ini pasti membutuhkan pada fa'il, dan pada fi'il majhul ini pasti membutuhkan pada naibul fa'il. Jadi bisa ya caranya membedakan antara fi'il maklum dan fi'il majhul. Kalau fi'il maklum itu kalimat yang aktif, dan kalau fi'il majhul itu kalimat pasif. Jadi dalam fi'il majhul itu masih ada 3 lagi pencabangannya, yaitu bagaimana caranya pada fi'il madi mujarrad, yang kedua pada fi'il madi mazid, yang ketiga pada fi'il mudhari'. Yang pertama yaitu pada fi'il madi mujarrad. Bagaimana cara menjadikan fi'il maklum madi mujarrad menjadi fi'il maklum madi mujarrad. Bagaimana caranya menjadikannya? Yang pertama contohnya kataba. Ini kan fi'il madi mujarrad. Fi'il madi mujarrad yang maklum, kataba. Bagaimana caranya menjadikan majhul? Yaitu caranya ialah dumma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Jadi huruf awalnya ini di dhamma dan huruf sebelum akhirnya ini bukan lagi menjadi fathah, akan tetapi menjadi kasroh. Contoh lagi, fa'ala. Bagaimana cara menjadikannya? Yaitu dumma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Jadi awalnya ini di dhamma dan sebelum huruf akhir ini di kasroh. Selanjutnya pada fi'il madi mazid. Fi'il madi mazid ialah fi'il madi yang mendapatkan tambahan huruf, yaitu contohnya istaghfaro. Bagaimana cara menjadikan fi'il madi mazid yang maklum untuk dijadikan kepada fi'il madi mazid yang majhul? Caranya ialah dumma kulla mutaharrikin wa kusiro ma qoblal akhir. Jadi hampir sama dengan kaidah atau penerapan pada fi'il madi yang mujarrad. Akan tetapi perbedaannya yaitu pada semua hurufnya itu di dhamma. Semua huruf yang berharokat itu di dhamma. Contohnya maka menjadi ustufiro. Ini. Jadi semua huruf yang awalnya berharokat itu dirubah menjadi harokat dhamma, dan huruf sebelum akhir ini dibaca kasroh, seperti itu. Terus yang ketiga pada penerapan fi'il mudhari'. Bagaimana caranya? Apakah sama seperti fi'il madi mujarrad dan fi'il madi mazid? Tidak, caranya tidak sama. Akan tetapi hanya sedikit perbedaan pada harokat akhirnya saja. Kalau sama-sama di dhamma awalnya, akan tetapi perbedaan pada akhirnya saja. Contoh yaf'ilu. Bagaimana cara menjadikannya ini kepada fi'il majhul? Caranya ialah dumma awaluhu
La futiha ma qabla al-akhir. Jadi huruf awalnya ini di dhamma dan huruf sebelum akhir maka di fathah. Contoh lagi, yadribu. Yadribu. Bagaimana cara menjadikannya? Yaitu huruf awal di dhamma dan huruf sebelum akhir ini bukan kasroh, akan tetapi menjadi fathah. Seperti itu. Selanjutnya ialah kaidah iklal yang ketujuh. Kaidah iklal yang ketujuh ialah idza waqa'atil wawu bainal fathah wal kasrah wa qablaha harful mudhara'ah tuhdafu. Maksudnya ialah apabila ada wawu di antara harokat fathah dan harokat kasroh dan sebelum wawu tersebut ialah huruf mudhara'ah, maka huruf wawu tersebut dibuang. Seperti contoh pada lafaz yau'idu. Yau'idu. Asalnya dia itu ya'idu. Ya'idu. Tuh. Awalnya yau'idu, maka menjadi ya'idu. Bagaimana prosesnya? Yaitu yang pertama, ini kan kaidah iklal itu apabila ada wawu di antara harokat fathah dan harokat kasroh. Harokat fathahnya berada pada huruf ya dan harokat kasrohnya berada pada huruf ain. Dan sebelumnya berupa huruf mudhara'ah yang berupa ya. Huruf mudhara'ah itu kan ada 4, alif, nun, ya, dan ta. Maka ini terjadi pengiklalan kaidah yang ketujuh, maka wawunya bisa dibuang menjadi ya'idu. Seperti itu. Ini ditekankan bahwa kaidah iklal yang ketujuh hanya bisa pada fi'il mudhari' saja. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah jelas pada kaidah iklalnya qablaha harful mudhara'ah. Jadi sebelumnya huruf wawu tersebut ialah huruf mudhara'ah. Jadi hanya bisa pada huruf fi'il mudhari' saja. Seperti itu. Kaidah selanjutnya ialah kaidah ke-8. Kaidah ke-8 itu ialah idza waqa'atil wawu ba'da kasratin fi ismin aw fi'lin ubdilat ya'an. Jadi apabila ada wawu dan wawu tersebut setelah harokat kasroh baik di dalam isim maupun di dalam fi'il, maka dia itu diganti dengan ya. Wawu tersebut diganti dengan ya. Seperti contoh lafaz rodiya. Rodiya ini asalnya bukan rodiya, akan tetapi rodiwa. Karena dia itu dikenai iklal yang ke-8, mohon maaf. Kaidah iklal ke-8 yaitu apabila ada wawu sebelumnya harokat kasroh ba'da harokatil kasroh maka diganti dengan ya, maka dia menjadi rodiya bukan rodiwa. Selanjutnya contohnya pada lafaz wazin. Bagaimana asal muasalnya dari wazin? Asal muasalnya dari wazin itu adalah wazinun ala wazni fa'ilun. Jadi dia itu mengikuti wazan fa'ilun. Akan tetapi dia sudah dikenai iklal kaidah yang ke-8, maka dia menjadi wazinun. Karena apa? Karena di sini ada wawu ba'da harakatil kasroh fa ubdilat ya'an, maka diganti dengan ya menjadi waziyun. Terus bagaimana kok bisa dari waziyun itu menjadi wazin? Pemaparannya seperti ini. Waziyun itu dianggap memberatkan, menjadi fikol atau memperberat. Maka waziyun ini yaknya itu disukun, dimatikan, maka menjadi seperti ini, wazin ini. Nah terus ininya harokat tanwinnya dirubah menjadi kasroten. Karena apa? Karena sebelumnya itu ya. Dan terus ini kan ada 2 harokat yang mati, ada 2 harokat
pertemuan dua harokat yang mati, maka salah satunya dibuang. Yang dibuang itu apa? Huruf ya-nya. Maka ya-nya ini dibuang menjadi lozin, seperti itu. Jadi asal muasalnya seperti ini. Gitu. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik dari salah kata maupun kata-kata yang tidak bisa dipahami atau kata-kata yang jelibet-jelibet, itu mohon dimaklumi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.